Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih para sesepuh, para kiai, terkhusus Bapak Ketua Yayasan Masjid Al-Muhajirin dan Bapak Ibu sekalian yang hadir di majelis ini. As'aluka kalimat haq iqadu biwaridha sa'atuka bismu mu'adam tadruhu bi ahdin afajin jalul hal-halat kafa ya'isat yasin safuna walahu tunbal gua Quran majidun fi lauhin mahfud alfu alfin salatin alfu alfin salamin alaika sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad amma ba'd. Alhamdulillah Bapak Ibu, perkenalkan ini pertama kali saya di Masjid Al-Muhajirin Tangerang. Nama saya Gus Salam YS. Bisa di Google, bisa di chat GPT, Gus Salam YS sudah muncul. Saya dari Jogja, dan tapi asli saya sebenarnya bapak saya itu Jogja, ibu saya Solo. Saya lahir di Sumatera, Lampung, besar saya di Kalimantan, dan saya juga lama di Jawa Timur. Jadi muter. Alhasil dapat petunjuk saya harus ke Jogja tahun 2013, hingga saya jumeneng di Jogja tahun 2013, insya Allah sampai meninggalnya. Nah, hari ini saya akan keliling Nusantara. Kami memiliki yayasan namanya Salam Pepadang Nusantara yang saya dirikan tahun lalu. Dan alhamdulillah Bapak Ibu, saya sudah mulai melalang buana. Kemarin saya bulan September ini, dari tanggal 3 saya sudah ke Sulawesi Tenggara, saya ke Malaysia, minggu kemarin saya di Batam, dan hari ini alhamdulillah saya sudah sampai Tangerang. Mudah-mudahan bantu doa saja, saya selalu sehat, bisa menebarkan Asma'ul Husna kuasan di seluruh Nusantara, khususnya syukur-syukur sampai mancanegara. Kenapa saya fokus dengan Asma'ul Husna dari kajian dalam saya? Bapak Ibu, saya ini bukan orang baik. Saya termasuk orang dunia hitam. Jadi kalau saya orang baik, saya bohong. Dulu saya pernah di dunia hitam, dan saya pernah di dunia putih. Alhamdulillah hari ini saya masuk di dunia putih, dan semoga mati saya tetap di dalam dunia putih. Bapak Ibu, saya ini di dalam dakwah saya dulu juga seorang pengusaha Bapak Ibu. Pengusaha batu bara, dan juga pelatih bela diri taekwondo guru besar di Kalimantan Selatan. Dan juga atlet nasional, yang mana dunia saya hanya uang dan uang. Alhasil dalam perjalanan panjang di usia 29 tahun, saya lelah. Saya lelah dengan kehidupan saya. Tak kala saya lelah, saya berdoa kepada Allah. Ya Allah, matikan saya dan silahkan saya siksa di neraka. Mumpung saya masih muda, hingga tidak lama-lama di neraka. Tapi kalau saya begini terus sampai tua, kan lama saya di neraka. Tapi ya Allah, kalau Engkau hidupkan saya, jadikan saya orang baik dan bermanfaat untuk umat di muka bumi ini. Begitu doa saya. Alhasil, Bapak Ibu, doa saya dikabulkan oleh Allah. Malamnya saya mati. Malam hari ada kakek tua datang, mencabut pegang kepala saya dan terlepas dari ruh saya. Jadi saya melihat jasad saya. Saya pikir hari itu saya mati, karena saya melihat jasad saya. Dan saya teriak pada istri saya, ya An, cepat kubur saya, jangan lama-lama, saya sudah mati. Tapi istri saya tak dengar kalau dia sedang tidur, karena dimensinya berbeda. Hasil Bapak Ibu, perjalanan panjang itu naik terus sampai ke langit 1, langit 2, langit 3, sampailah langit 7. Di langit 7 Bapak Ibu, saya itu nggak tahu tadinya langit juga nggak tahu, tahunya setelah banyak belajar. Baru tahu tadinya ya nggak tahu apa-apa. Hasil kakek tua tadi itu ngambil kayak, kalau bahasa saya Banjar itu gayung, bahasa Jawa itu siwur, kalau bahasa Indonesia itu apa ya? Yang buat mandi itu apa namanya? Gayung ya. Nah, begitu nggak ada kolam, tahu-tahu beliau ngambil gini terus disiramkan di saya, di ruh saya.
Bapak Ibu, apa yang terjadi? Dari tubuh saya, dari ruh saya, tubuh saya kan di dunia. Itu keluar yang namanya binatang. Yang pertama itu keluar kalajengking. Sakitnya nggak ketolongan. Setelah itu keluar lagi yang namanya belatung. Belatung yang kayak di apa namanya, di nangka itu, belatung. Keluar dari tubuh saya. Keluar lagi binatang-binatang lain. Ada kera, ada babi, dan yang terakhir ular dari tubuh saya keluar. Dari ruh saya keluar. Saat itu saya stres. Ruh saya stres. Aduh, ini tuh siksanya mau dimulai itu. Sakitnya nggak ketolong. Saya diem saja. Setelah selesai semua saya dimandiin tadi itu. Tahu-tahu kakek tua Dedi nulis segitiga. Angka 1, 2, dan 3. Sama beliau saya disuruh baca. Baca. Saya tak mampu baca. Apa yang saya baca cuma angka 1, 2, dan 3 sama segitiga. Gitu. Baca lagi. 3 kali beliau nyuruh baca nggih bahasa Jawa. Lalu saya bisa baca. Apa yang saya baca Bapak Ibu? Allahu wa dahla sarikalahu Muhammad abduhu wa rasul. Tahu-tahu saya ngomong begitu. Setelah saya baca itu, saya juga nggak tahu. Karena ilmu saya sudah banyak hilang. Waktu itu saya sudah kafir mutlak. Saya sudah jadi orang nggak jelas. Karena memang nggak pernah ibadah. Tahunya hanya kerja cari uang. Nah, setelah saya membaca syahadat itu, Allahu wa da'ula syarikallahu Muhammad abduhu wa rasul, saya turun. Atau ada magnet yang narik ke saya, turun sampai ke bumi, sampai ke rumah saya, dan saya masuk tubuh saya lagi, azan subuh. Maka kalau saya mendengar azan subuh, saya sering menangis. Itu pengalaman saya pertama. Dari perjalanan itu, akhirnya saya kebingungan, saya mencarilah Tuan Guru. Di Banjarmasin, Bapak Ibu itu terkenal banyak kajian-kajian, apalagi Martapura, apalagi Guru Ijai yang sangat terkenal di sana. Jadi kita banyak belajarlah kepada beberapa tokoh-tokoh agama. Akhirnya saya baru mengerti kalau saya diislamkan Allah langsung di langit 7. Masya Allah. Terus saya belajar, sampailah saya tetap bisnis. Di usia 40 saya dipaksa untuk dakwah. Saya mengalami sakit yang luar biasa kalau tidak ngomong ayat. Jadi saya harus ngomong ayat. Saya disuruh dakwah. Sampaikan ke umat pengalamanmu. Sampaikan. Saya itu kan cita-cita saya bukan kiai, bukan pendakwah, bukan ustadz. Saya cita-cita saya adalah pengusaha. Karena saya anak yatim, saya ingin kaya. Saya sudah susah hidup, tapi saya nggak mau susah. Saya ingin kaya. Tetapi Allah perjalankan lain. Sejak kejadian Mi'raj Jiwa itu. Nah, saya sudah tulis bukunya Mi'raj Jiwa, tapi alhamdulillah hari ini lagi habis bukunya, lagi saya cetak ulang. Nah, insya Allah nanti kalau sudah ada beberapa teman yang sudah mendapatkan buku saya Mi'raj Jiwa. Kalau Bapak Ibu kepingin nanti bisa kontak Pak Firman atau Pak Hilmi atau Dr. Indra. Saya butuh bukunya Gus Mi'raj Jiwa, bisa. Nanti saya kirim. Nah, perjalanan itu Bapak Ibu, ternyata luka batin saya, yang selama saya jadi anak yatim, saya protes, kenapa saya jadi anak yatim, kenapa hidup saya susah, padahal otak saya pinter, saat itu sekolah pun saya bagus, saya pun pernah menjadi anggota Paskibraka, saya pun pernah menjadi atlet, tapi terhenti karena tak punya uang. Proteslah saya dengan Tuhan. Itulah yang menyebabkan cerita batin saya panjang. Nah, cerita batin itulah yang akhirnya menjadi binatang di dalam diri kita. Nah, itu maka saya kasih judul, menghidupkan hati dengan Asmaul Husna. Nah, itu jadi bagaimana hati kita itu selalu hidup. Terus, apakah selama ini hati saya tidak hidup? Ya, kadang hidup, kadang tidak. Kalau lagi hidup kita baik sama orang. Kalau lagi hidup kita peduli dengan orang. Kalau lagi hidup kita taat pada perintah Allah. Tapi kadang kita tidak hidup. Disconnect. Kadang kita marah, kecewa, dendam, jengkel. Bahkan kadang kita mengumpat dengan kata-kata yang tak bagus. Nah, yang paling menakutkan kita menyimpan dendam. Bapak Ibu,
Tentu dalam kajian apapun, dendam itu tidak baik. Bahkan ada yang mengatakan, nanti kita tuntut balas di hari akhir. Masya Allah. Kayak dia yang pegang hari akhir. Nah ini tadi. Jadi masa lalu kita yang kita ini menjadikan derita, kecewa, dendam, dan segala macam. Inilah yang menghambat kita menjadi akhlakul karimah. Kadang kita baik, kadang kita tidak baik. Padahal harapannya Allah melalui Rasulullah SAW itu akhlak kita menjadi akhlakul karimah. Nah, bagaimana kita mengoptimalkan ini? Bapak Ibu pasti tahu. Wahyu pertama adalah wahyu yang namanya surat Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu. Pertanyaanku salam, Tuhan yang mana kita baca? Otomatis akan menjadi satu pemikiran. Tuhan mana yang kita baca? Ternyata Allah itu punya nama 99. Kemarin pagi saya jalan-jalan di komplek ini, saya baca ada Asmaul Husna. Masya Allah. Subhanallah. Setiap saat kita diingatkan dengan nama Allah, tapi terkadang kita lupa dengan nikmat yang diberikan oleh Allah. Dalam surat Al-Insan ayat 2 dan 3 Allah jelaskan, aku tidak menciptakan manusia dari setetes air mani yang bercampur, oleh sebab itu kami tidak memujinya dari segala perintah dan larangan. Ternyata kita ini diciptakan disengaja untuk diuji dari perintah dan larangan. Jadi kalau dapat ujiannya jangan ngamuk, dapat ujiannya jangan protes. Memang sudah skenario Allah, ujian itu memang disengaja sama Allah. Untuk apa ujian itu? Ternyata ujian itu adalah bagian bentuk cinta Allah kepada kita. Bapak Ibu, di alam ruh kita ini sudah ketemu Allah. Semua kita sudah ketemu Allah. Dalam surat Al-Araf ayat 172 dinyatakan, Allah berfirman, qalu bala syahid. Bukankah aku ini Tuhan? Dan roh kita menjawab, ya, Engkau adalah Tuhan kami bersaksi. Oke, kalau sudah begitu, turun kamu ke perut ibu. Turunlah, sebelum turun roh itu menangis. Ya Allah, kalau aku turun di muka bumi, gimana ya Allah? Apakah kau masih mencintai aku? Lalu Allah menjawab, tenang. Nanti kalau kamu gundah gulana, gelisah, bingung, takut, sebut namaku. Maka turunlah ruh kita di dalam kandungan, sudah waktunya kita lahir. Waktu kita lahir di muka bumi, kita lupa. Kita tak punya apa-apa. Lupa semua. Akhirnya kita diajari oleh keluarga kita, ada Allah, ada Rasulullah. Kita diajari oleh guru-guru kita. Dan kita tidak tahu. Terus mencari. Bahkan Pak Helmi yang dah usianya di atas 60 gitu, Pak Helmi. Terus mencari. Akhirnya ketemu Gus Salam beliau. Alhamdulillah Bapak Ibu. Nah, di dalam pencarian itu, kita kadang senang, kadang marah, kadang kecewa, kadang happy, campur aduk. Sehingga kita mengalami yang namanya derita, luka batin. Ekonomi kita sudah sukses. Kita punya rumah, punya mobil, punya perusahaan, tapi batin kita belum bahagia. Buktinya apa? Masih suka healing, cari tempat yang menyenangkan hati. Cari suasana alam hijau yang masih menenangkan hati. Alhamdulillah, Gus Salam tak pernah healing, karena setiap hari Gus Salam sudah healing. Saya tak lagi mencari di mana ada pulau yang indah, di mana ada gunung yang indah. Tak. Karena di rumah pun hati saya sudah indah. Saya tak lagi gundah gulana. Alhamdulillah, saya sudah tidak perlu yang cari-cari seperti itu. Karena saya sudah menemukan diri saya sendiri. Nah, itulah buktinya bahwa orang masih mengalami derita. Dia butuh eksternal untuk menenangkan hatinya. Kami datang. AHQ datang. Ada internal yang bisa menenangkan hati kita secara permanen. Ada internal yang menenangkan hati kita secara permanen atau sejati. Apa itu? Asmaul Husna. Kalau kita tahu ilmunya,
Sama dengan kalau kita punya HP, sehebat apapun HP ini, kalau kita nggak tahu ilmunya, tidak bisa menggunakan, sia-sia, tak berguna. Tapi kalau kita tahu ilmunya, maka ini akan bermanfaat. Begitu pula dengan ilmu ketuhanan, ilmu Quran, ilmu hadis, ataupun ilmu mengenal jati diri. Kalau kita tahu ilmunya, kita akan berguna. Tapi kalau nggak tahu ilmunya, kita tak akan berguna. Maaf, kecampur masih bahasa Melayu, habis dari Melayu. Seminggu di Malaysia atau seminggu di Batam, jadi kecampur-campur. Maaf, saya suka banget beradaptasi. Nah, itu dia Bapak Ibu. Di dalam diri kita ada yang namanya nafsu. Ya. Kenapa ini luka batin ini? Sekolah berikutnya. Di dalam diri kita ada yang namanya nafsu. Dalilnya adalah surat Yusuf, surat ke-12, ayat 53. Ya. Surat Yusuf, surat ke-12, ayatnya 53. Nah, di situ dikatakan bahwa ada nafsu yang dimurkai Allah, ada nafsu yang dirahmati oleh Allah. Yang jadi masalah, kita tahu tidak nafsu yang dimurkai Allah itu seperti apa? Kita tahu tidak nafsu yang dirahmati Allah seperti apa? Kalau nggak tahu, ini dia, hidup menjadi kacau. Hidup penuh berantakan, ibadah sudah, ngaji sudah, sholat malam sudah, puasa sudah, sedekah sudah, tapi batin masih menderita. Ya, betul? Betul Bapak Ibu? Sholat sudah, ngaji sudah, apa mana? Sedekah sampun sudah, sholat malam sudah, puasa sudah. Kenapa hati masih menderita? Why? Ada apa? Ini apa? Nek jare wong Jawa. Ada apa ini? Itulah pentingnya man arafan nasahu fakot arafarobahu. Kenalilah dirimu maka akan kenal Tuhan. Nah, Asmaul Husna ini salah satu juga metode mengenal diri kita. Simple. Jadi simple, tepat, dan akurat. Nanti bisa dibuka ya. Saya ajarin. Saya sudah menulis kitab Asmaul Husna. Jumlah kitabnya itu ada 4 jilid. Totalnya ada 2000 halaman lebih. Tak jual dengan harga 7.500.000. Tapi kalau Bapak Ibu beli kitab saya, susah, tebel. Bacanya susah. Maka saya ringkes jadi di iPhone, di HP. Jadilah Play Store, jadilah aplikasi ya. Jadilah aplikasi sehingga murah. Belinya murah sesuai dengan kebutuhan kita. Hanya 15.000 nanti per asma. Baik, saya akan lanjut. Nah, ada nafsu yang dimurkai Allah. Ada 4 nafsu dalam diri kita. Sebenarnya ada 7 tingkatan, saya akan buka dasarnya saja dulu. Ada nafsu yang dimurkai Allah, satu itu namanya nafsu iblis. Nafsu iblis itu punya sifat, Bapak Ibu. Sifatnya apa? Benci, dendam, iri, dengki, terus rusak, ngajak orang rusak. Saya yakin Bapak Ibu di sini tidak melakukan nafsu iblis. Tapi kadang-kadang masih suka menjalankan nafsu iblisnya. Kadang on, kadang off, kadang connect, kadang tidak. Kalau connect sama Allah, dia akan taat. Tapi kalau lagi nggak connect, lagi marah-marah, contohnya gitu. Nanti saya akan ajari bagaimana iblis tidak mempengaruhi kita. Ya, saya akan ajarin tekniknya. Nah, tapi tetap akan digoda. Tetap akan digoda, tapi ada tekniknya Bapak Ibu. Semua itu ada metodenya. Nah, yang kedua, nafsu binatang. Nafsu binatang ini nafsu yang tidak tahu aturan. Punya orang lain diambil. Tidak punya tata krama. Tidak punya aturan. Tidak tahu diri. Tidak tahu terima kasih sudah dibantu orang. Itu nafsu binatang. Nah, 2 nafsu ini tentu tidak dirahmati. Dimurkai sama Allah. Bapak Ibu bisa jawab. Surga atau neraka? Halo? Surga atau neraka kalau menggunakan nafsu 2 ini? Jawab saja. Neraka. Karena nafsu yang dimurkai. Karena nafsu yang dipanggil Allah ke surga itu nafsu mutmainah. Surat Al-Fajr ayat 27 sampai 30. Ya Tuhan nafsu mutmainah, hai jiwa yang tenang, kata Allah.
Dan hati yang ridho masuklah ke dalam surgaku. Artinya ada suatu rahasia yang luar biasa di dalam diri kita. Bagaimana nafsu kita ini terkendali, menjadi tenang. Oke, saya akan lanjut. Ini nafsu yang dimurkai tadi ada 2. Sekarang nafsu yang dirahmati. Apa itu nafsu yang dirahmati, Gus? Nafsu seperti nafsunya malaikat. Nafsu yang taat pada perintah Allah. Seperti Bapak Ibu hari ini sedang bersama nafsu malaikat. Yang taat pada perintah Allah. Hadir di majelis ilmu. Menjalankan ibadah, sholat, ngaji, puasa. Terus sembarang kalir yang baik-baik diperintahkan Allah. Diperintahkan Rasulullah dijalani. Sunatullah, sunnah Rasul dijalani. Itulah taat. Nah kalau taat menjadi cahaya Bapak Ibu. Cahaya itu bahasa Indonesia, ada sinar, kalau bahasa Arab namanya nur. Dan ada nurnya. Itu. Maka setiap ayat-ayat suci Al-Quran, setiap huruf Arab di dalam Al-Quran itu ada cahayanya. Ada nurnya. Dinamakan kodim, cahaya malaikat. Itu nafsu yang dirahmati. Terus yang terakhir, nafsu ketuhanan. Ini yang penting. Apa mau? Nafsu ketuhanan. Seperti apa Gus nafsu ketuhanan? Baik, saya akan jelaskan. Bapak Ibu juga menjalani yang namanya kasih sayang terhadap istri, anak, orang tua, teman, bahkan orang lain yang tak dikenal, kadang masih melakukan perbuatan kasih dan sayang. Pertanyaan saya, sifat kasih sayang itu datang dari mana? Datang dari Allah yang bernama Ar-Rahman Ar-Rahim, Bapak Ibu. Jadi kalau ada orang yang memiliki sifat, tidak memiliki sifat kasih sayang, berarti dia tidak punya nur Ar-Rahmanu Ar-Rahim. Jadi kalau orang itu banyak nurnya Ar-Rahman Ar-Rahim, maka dinamakan sifat ketuhanan. Saya ambil simpel saja. Dan hanya makhluk Allah manusia inilah yang memiliki lengkap sifatnya. Iblis hanya sifat iblis. Binatang hanya memiliki sifat binatang. Malaikat hanya sifat malaikat. Tapi manusia, Masya Allah. Sifat iblis punya, sifat binatang punya, sifat malaikat punya, sifat ketuhanan pun punya. Capek kali kita ini. 4 sifat kita emban. Kita emban. Wah, berat. Nah, yang jadi masalah, terkadang kita tidak sadar. Hari ini, jam ini baik sama sifat malaikat dan sifat ketuhanan. 1 jam kemudian bersama sifat binatang atau sifat iblis. Campur aduk. Apa mau? Campur aduk. Ya bahagia, ya menderita. Yang namanya aja campur aduk, ya kadang bahagia, kadang menderita. Padahal target kita pasti ingin bahagia. Cari uang, pasti bahagia yang dicari. Betul Bapak Ibu? Betul ya? Sama ibadah juga bahagia yang dicari. Bahagia dunia, bahagia akhirat. Nah bahagia itu tidak ada derita. Namanya bahagia kok ada derita. Ya, tak ada. Nggak ada. Nah itu dia. Nah bagaimana cara mengendalikan nafsu-nafsu setan, nafsu iblis sama nafsu binatang tadi? Maka kita butuh yang namanya nurullah. Bagaimana supaya kita bahagia, hidup punya rumah, punya mobil, bisa belanja ke sana kemari, kita butuh yang namanya uang. Dunia kita cari uang, rohani kita cari nurullah, cahaya. Jadi bagaimana hati ini bercahaya Bapak Ibu? Tidak lain, tidak bukan zikirullah. Bagaimana Gus dapat uang? Ya bekerja. Ada yang bekerja setengah mati, uangnya dikit.
Ada yang bekerja santai, uangnya banyak. Begitu pula dengan ibadah. Setengah mati ibadahnya, hasilnya dikit. Banyak ibadah, tapi perilaku masih maksiat. Ada enggak? Ada? Ada. Berarti nurnya sedikit. Kalau bahasa baterai, low bed. Butuh dicas. Ini pengalaman. Saya belajar itu dari pengalaman. Karena saya pernah masuk dunia hitam, masuk pernah dunia putih. Jadi enak saya jelasin. Itu realita. Ya. Nah, supaya nurullah kita ini sering turun. Laqad ja'akum minallahi nurun ar-Rahman ar-Rahim. Laqad ja'akum minallahi nurun al-Fattah al-Wadud al-Muqaddim. Laqad ja'akum minallahi nurun ar-Razzaq al-Ghani al-Mughni misalnya. Kan itu yang kita cari. Tapi kalau kita jika kita tak tahu apa yang kita cari, apa jadinya? Kita bekerja tapi kita tak tahu apa yang kita cari, apa jadinya? Kita bekerja, kita cari uang. Coba nggak dapat uang, kita tak mau kerja. Katakanlah 1 bulan kita bekerja, nggak digaji. Siapa yang lanjut bekerja? Pasti tak ada. Pasti dia langsung mengundurkan diri karena nggak dibayar. Sama Bapak Ibu. Ternyata dalam ibadah kita butuh yang namanya nur. Ada Nurullah, ada Nur Muhammad, ada Nur Ihsan, panjang ceritanya. Nah, di sini saya bahas. Yang jelas kita butuh nur. Dengan nur itulah akhlak kita bisa menjadi baik. Buktinya apa? Saya sendiri. Begitu saya sudah mendapatkan nur yang saya ceritakan tadi, besoknya saya tidak bisa lagi melatih murid-murid saya. Saya langsung gantung sabuk. Saya sudah sabuk hitam dan sekian banyak. Waktu itu saya sudah masuk ke dan 4. Saya sudah nggak bisa bentak lagi. Kaki saya berhenti, nggak bisa nendang orang lagi. Tangan saya berhenti, nggak bisa mukul orang lagi. Mulut saya berhenti, nggak bisa bentak-bentak orang lagi. Wah, ada apa ini? Ya sudah, saya minggir, saya nangis. Saya ada apa ya Allah? Oh, ternyata kejadian minggu lalu yang saya mendapatkan nur itu. Ternyata membuat saya tak lagi mampu. Saya berbuat kasar. Akhirnya saya panggil asisten saya sini kamu, saya kasih, sekarang lanjutkan perguruan ini, saya berhenti. Kenapa, Bum? Kalau di taekwondo namanya sabum. Saya sudah tak mampu lagi melakukan ini. Ya sudah, sejak itu saya berhenti, Bapak. Sudah tidak bisa lagi. Apalagi anak muda, kalau udah maki-maki orang, saya enaknya sendiri. Waktu itu saya. Tapi begitu saya mendapatkan nur itu, saya sudah tak lagi mampu. Gak bisa ngomong, gak bisa keluar dari mulut untuk berkata-kata kasar. Masya Allah. Jadi saya paham akhirnya. Oh, ternyata dalam memperbaiki akhlak, manusia itu butuh yang namanya nur atau cahaya. Kalau kita kerja dapat duit, enak. Merah 100.000. Kantong. Biru 50.000. Enak kita tahu nilainya. Nah kalau cahaya, juru kepiye. Terus bagaimana? Apa ciri-ciri kita dapat cahaya? Apa ciri-ciri kita dapat nurullah? Nur Muhammad atau nur insan? Nur itu kalau sudah masuk dalam diri dinamakan nur insan. Apa ciri-cirinya? Ada yang tahu? Kalau ada, enggak apa-apa bantu saya. Saya yakin Bapak Ibu sudah dapat nur, cuman nggak sadar aja, nggak tahu. Ciri-cirinya satu, Bapak Ibu. Tak kala kita zikir, tak kala kita mengaji, tak kala kita habis sholat, kita tuh tenang banget. Damai sekali hati kita. Pikiran kita pun tenang, hati kita pun tenang, ucapan kita pun terkendali, perilaku kita pun tenang. Itulah ciri pertama bagi orang awam bahwa dia dapat nurullah yang menjadi nur insan. Kalau sudah masuk namanya nur insan, bukan nurullah lagi, karena sudah berevolusi. Cahaya manusia. Yang kedua, apa ciri-ciri dapat nurullah? Ciri-cirinya
Waktu kita zikir atau sholat atau ngaji ataupun melakukan apa-apa, tahu-tahu tangan kita dingin seperti kena salju. Siapa yang pernah ya? Zikir kok tangannya langsung dingin sekali. Itu tandanya nurnya masuk. Atau punggung kita tahu-tahu dingin. Kok dingin sekali yuk? Seperti kena es, kena salju. Itu tandanya nurnya masuk. Terus tahu-tahu di dada kita juga dingin sekali. Itu tandanya nurnya masuk di dada. Apa fungsi nur itu masuk? Kalau dia masuk ke tangan, membersihkan dosa-dosa kita yang di tangan. Kalau dia masuk di punggung, membersihkan dosa-dosa beban-beban kita hidup ini. Hidup itu kan penuh beban. Terus kita protes sama Allah jadi dosa. Dibersihkan sama nurullah itu tadi. Kalau dia masuk di hati kita, di dada kita, membersihkan dosa-dosa yang di dada kita, Bapak Ibu. Jadi kalau nur itu masuk bisa membersihkan dosa. Bukti kita diampuni sama Allah, kita mendapatkan nurullah, Bapak. Bukti kita diampuni sama Allah, kita mendapatkan nurullah. Apa itu manfaatnya? Manfaatnya akhlak kita semakin baik. Kalau kita minta ampun, akhlaknya tidak baik-baik, berarti belum dapat cahaya. Sama saja dengan kerja nggak dapat duit. Capek doang. Jadi ada targeting. Targetnya apa? Bekerja cari duit. Harus punya ilmunya. Targetnya apa? Rohani atau tauhid kepada Allah. Targetnya nurullah. Harus ada ilmunya. Semua itu ilmu itulah dibutuhkan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram alladzi 'allamal bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Dia Allah akan mengajari langsung apa yang kita tidak ketahui. Jadi kalau kita astagfirullah rabbal baraya, astagfirullah minal khotoya, tenang nangis, kowe ngene tak gunduh, tak darti. Waktu kita istighfar sampai menang, kesapi sampai dalam, tes air matanya, asin berarti palsu nangisnya. Kalau tak asin berarti benar. Yang nangis ya karena Allah Ta'ala. Ada dua Bapak. Silakan Bapak Ibu tes. Waktu zikir, waktu ngaji, waktu sholat, selesai semua sampai terharu. Waktu doa, tes air mata Bapak Ibu. Asin atau tidak asin. Kalau tidak asin, berarti Bapak Ibu dapat nur. Itu bukti dirahmati Allah. Kalau masih asin, masih palsu. Acting doanya. Ada Bapak Ibu doa acting. Akhlak acting juga ada. Akhlak acting ya betul. Drama, kuyono. Pura-pura baik, hatinya tak baik, itu ya baik. Saya apa adanya. Saya to the point saja ngomong. Jadi, bagaimana? Jadi semua itu tergantung kita Bapak. Tergantung kita. Semua adalah kepentingan kita. Nah, kalau kita sudah mendapatkan nur, otomatis luka-luka batin kita ini akan hilang. Saya sudah tidak kecewa lagi menjadi anak yatim. Saya sudah tidak kecewa lagi walaupun saya dulu sekolahnya pintar, sekarang akhirnya cuma menjadi pendakwa atau siar agama. Bapak Ibu tahulah berapa besar. Dulu saya pengusaha. Saya sudah tidak kecewa, saya nikmatin semua apa yang dikasih oleh Allah Ta'ala. Kalau toh saya pinter kata orang, tak pinter. Itu semua karena Allah yang memiliki ilmu. Sederhana hidup saya. Nah itu dia kuncinya. Bagaimana kita mendapatkan nur. Nah itu semua Bapak Ibu sudah saya tulis. Di kitab yang namanya Asma'ul Husna Wasn. Mungkin dulu ada AQ, ada EQ, ada ESQ. Hari ini tambah AHQ. Karya Gus Salam, IS dari Yogyakarta. Riset saya Bapak Ibu. Riset saya terhadap orang lain
itu 10 tahun. Saya jalanin proses ini selama 12 tahun. 13 tahun, jadi sekarang total 25 tahun. Jadi ada saya jalanin, saya latih diri saya, ada juga yang saya riset terhadap masyarakat. Ternyata hasilnya valid. Setiap orang yang benar-benar zikir Asmaul Husna, yang hari-hari terhubung dengan Allah, akhlaknya berubah menjadi baik. Ada cerita itu. Ada santri saya tuh tak pakai jilbab. Saya tak pernah tegur. Memang salah, tapi saya tak pernah tegur. Dia hanya tak suruh zikir, tahu-tahu dia pakai jilbab. Tahu-tahu dia lebih rapi. Tahu-tahu dia tertata kalimatnya. Saya tak pernah marahin orang. Kamu salah yo, kamu dosa yo, kamu nanti masuk neraka. Saya tak pernah. Cuma saya ngomong gitu kalau dia tidak memiliki kepentingan memperbaiki diri. Ternyata akhlakul karimah itu kepentingan nafsi, bukan kepentingan orang lain. Maka kita harus paham yang namanya perubahan. Ada perubahan sementara, ada perubahan permanen atau sejati. Perubahan sementara itu kita hanya didogma orang lain, dimotivasi perubahan sementara. Hari ini saya ngomong pada Bapak Ibu itu perubahan sementara. Oh iya ya, oh iya ya, oh iya ya. Nah, bagaimana itu menjadi perubahan sejati? Bapak Ibu memiliki kepentingan. Saya memiliki kepentingan terhubung langsung dengan Allah Ta'ala. Bahwa ma'akum enama kuntum. Ya Allah bersama kamu dimanapun kamu berada. Allah yang mana? Bukankah Allah memiliki asma 99? Ada Allah yang bernama Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, sampai As-Sabur. Pertanyaannya, Allah yang mana sekarang? Kalau hari ini saya sama iblis, maka perilaku saya seperti iblis. Kalau hari ini saya bersama binatang, maka perilaku saya seperti binatang. Kalau hari ini saya bersama malaikat, maka perilaku saya seperti malaikat yang taat pada perintah Allah. Kalau hari ini saya bersama Allah, nah huwa ma'akum aina kuntum, maka perilaku saya seperti yang diajarkan oleh Allah melalui Asmaul Husna. Jelas tak tahu. Jelas tak tahu. Kenapa? Karena memang baru dikeluarkan metodenya. Iya ya, 99 itu saya sama siapa ya? Masa semuanya? Entahlah. 24 jam memang bisa selesai semua itu. Taklah. Kan setiap asma ada sifat. Setiap sifat ada af'al. Af'al itu gerak, perilaku. Setiap perilaku ada wujud. 4 ini adalah konsep absolut dari Allah Ta'ala. Ada nama Ar-Rahman. Sifat Ar-Rahman apa? Peduli, empati, apa meneh? Tidak tega, memberi. Itu sifat. Kita apalkan, kita beri orang itu. Wujudnya clear. Saya kasih uang. Saya mau menjalankan Ar-Rahman. Sifat kasih. Ada orang minta, Gus, minta uang 1.000. Kalau aku bersama Ar-Rahman, berarti kan aku harus peduli. Kalau nggak sama Ar-Rahman, ya, betul. Tapi kalau sama Ar-Rahman peduli, langsung kita kasih. Terus selesai wujud, selesai kita bersama Allah yang bernama Ar-Rahman. Jangan sombong. Wah, aku sudah ngasih dia loh. Bukan begitu, Bapak. Yang ngasih tadi itu Allah yang bernama Ar-Rahman, kita hanya dilewati. Sehingga kita tidak sombong. Karena kita tahu ilmunya. Kita hanya bersyukur. Ya Allah, terima kasih. Engkau perjalankan aku dengan asmamu Ar-Rahman, sehingga aku membantu orang itu yang hakikatnya datang dari Engkau. Wahai Zat yang Maha Pengasih. Perumpamaan saya itu, kita itu cuma mobil kosong, supirnya Allah. Jadi yang mengendalikan semua Allah. Itulah sifat ketuhanan.
Kalau sudah terhubung terus dengan Allah Ta'ala, ini kalau sudah terhubung dengan WiFi, kuota penuh, kita bisa gunakan secara maksimal. Kalau kita sudah terhubung dengan Allah Ta'ala, kita pun akan bisa maksimal menjalankan akhlakul karimah. Tapi kalau kita bersama iblis, selesai. Kalau kita bersama binatang, selesai kita. Jadi ikroknya di situ aja. Hari ini aku sama siapa? Hari ini aku sama siapa? Hari ini aku sama siapa? Kalau aku sama malaikat, adzan selesai. Di masjid, selesai. Tapi kalau tak sama malaikat, masih sibuk. Tanggung. Apalagi? Penting ini. Tak sama malaikat. Contohnya begitu. Nah, jadi kita sangat butuh yang namanya cahaya ketuhanan. Untuk apa Bapak Ibu? Untuk membersihkan energi-energi negatif atau dosa-dosa kita masa lalu. Setelah bersih untuk apa Bapak Ibu? Untuk supaya kita bisa berakhlak yang lebih baik. Jadi kalau ada orang yang akhlaknya belum baik, tak usah marah. Percuma kau marah. Di Al-Baqarah dinyatakan Allah mengunci hati mereka. Kamu beri nasihat atau tidak kamu beri nasihat, percuma, tak ada guna. Karena dia tidak memiliki kepentingan. Kita hanya doain saja. Ya Allah, rahmatilah fulan bin fulan agar dia sadar. Kan itu yang diajarkan Rasulullah. Kenapa betul? Halo? Kenapa betul? Ya atau tidak? Ya. Nah itu yang diajari. Jadi kalau kita kamu tidak sholat dosa, kamu neraka kafir. Kita sudah marah-marah, membenci orang lain. Nggak sadar kalau kita bersama setan. Kafir ngelokne uang, malah bunyi dewe. Bunyi iya apa Indonesia? Malah ngajak diri sendiri. Tak perlulah kita menghina orang lain. Di dalam surat kok lali, belum dibuka, belum di sana. Oke. Nah artinya apa? Kita tidak perlulah menjelek-menjelekkan orang lain. Ya. Kenapa? Kalau jelek-jelekkan kita sama iblis. Yang kita target adalah bagaimana kita selalu bersama sifat malaikat dan sifat ketuhanan. Nah hari ini Bapak Ibu, kita fokus bagaimana setiap hari kita memiliki sifat ketuhanan. Nah supaya gampang, Bapak Ibu tinggal download Asmaul Husna Version di app di Play Store ya. Di aplikasi Play Store. Yang Android bisa klik AHQ Center. Silahkan di-download. Nanti saya ajari. Terus yang iPhone itu klik di Google saja karena di kalau iPhone ini Pak aku lali. Itu tidak adanya di Google. ahqcenter.id, tinggal klik sudah bisa masuk. Jadi pakai komputer juga bisa. Nah di situ Bapak Ibu sudah ada cara-caranya. Cara-caranya bagaimana? Contoh ini, saya mau demo Asmaul. Nanti Pak, siapa yang sudah ngambil? Ada yang sudah download? Ampun? Boleh dicoba saja, kita buktikan. Siapa yang sudah download? Silakan diklik Asmaul Husna apa yang dapat. Supaya gampang. Yang bisa ngambil, angkat tangan, tak jelaskan. Tak kasih contoh. Klik kitab Al-Hakinya yang bisa tak kasih contoh, langsung tak praktekkan. Ini metode ya. Jadi lebih ke metodologi. Pak Jody sampun ngambil asma apa Pak? Al-Wali artinya? Pak Jody Al-Wali ya? Al-Wali, kitabnya sudah dibuka Mas Firman? Kitabnya sudah di-approve? Sudah Bapak kitabnya? Ini dia. Pak klik yang nama Jody. Scroll. Ya. Ini dia.
kitabnya, Pak. Oh, Masya Allah. Kitab asmanya. Ini kalau ditulis menjadi 17, 18 sampai 20 halaman. Kalau biasa nanti Bapak tebus 15.000, hari ini saya kasih gratis. Masya Allah. Jazakallah khair, Ustaz. Nggih. Nggih. Kalau satu kitab semua kan mahal, jadi sesuai kebutuhan saja. Nah, ini Bapak bisa baca poin 5, Pak. Poin 5 langsung aja. Ini dalilnya, sifat asma, semua lengkap. Nanti dibaca di poin 5. Iya. Poin 5, baca. Ciri-cirinya cocok ya. Apa, Pak? Yang menuju pada diri Anda memiliki rasa empati yang tinggi. Anda memiliki sifat bertanggung jawab dan amanah, berani dan tegas dalam menghadapi situasi atau masalah. Sabar dan penuh kasih sayang, tidak egois dan selalu mendahulukan kepentingan orang lain. Bila diandalkan selalu hadir saat dibutuhkan, memiliki sifat naluri melindungi secara alami. Bijaksana dalam mengambil keputusan, memiliki jiwa kepemimpinan yang baik, pemaaf dan tidak mudah diperdaya. Betul, Pak? Bapak punya sifat itu? Alhamdulillah. Jadi Pak Jody tadi sudah baca, sudah ngambil al-ali, ternyata sama persis sifatnya yang diajarkan ditulis dalam kitab itu. Artinya apa? Sifat Pak Jody itu datang dari Allah yang bernama 100. Jadi Bapak tak bisa sombong. Karena itu datang dari Allah yang bernama Al-Wali.